dasar dari kelas 5A Akuntansi Keuangan D4, NIM 1804362. Nama dosen yang mengajar Antonius Atandi, SE AK MSI CA. Mata kuliah Audit Eksternal dan Praktek. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi pengujian substantif hutang lancar dan jangka panjang. Hutang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi di dalam periode jangka panjang 1 tahun atau kurang dari tanggal neraca atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan, dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar dengan cara menimbulkan hutang lancar yang lain. Hutang lancar digolongkan menjadi 6 kelompok berikut ini. 1. Hutang lancar yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik atau factory supplies. Hutang usaha dapat digolongkan menjadi 2 golongan. 1. Hutang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban, disebut dengan hutang usaha atau account payable. Dan 2. Hutang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban, disebut dengan hutang wesel atau notes payable. Kedua, hutang jaminan masuk dari pelanggan. Ketiga, hutang yang timbul dari berlalunya waktu atau accrued payable. Keempat, hutang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain, seperti hutang pajak pertambahan nilai atau PPN, hutang pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 25, hutang dana pensiun, hutang asuransi karyawan. Kelima, akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan meskipun a. jumlah utang tersebut harus ditaksir seperti utang bonus, b. krediturnya tidak diketahui seperti utang biaya reparasi untuk produk perusahaan yang dijual dengan garansi, c. utang yang jumlahnya harus diukur dari transaksi sekarang, misalnya utang sewa, pendapatan yang diterima di muka, utang yang jumlahnya dihitung dari besarnya deflasi sumber alam. 6. Utang lain diperkirakan dilunasi dalam jangka waktu pendek, seperti utang bank atau kredit, modal kerja misalnya. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, utang pajak menghasilkan utang dividen. Hutang usaha. Pengertian hutang usaha. Pengertian hutang usaha atau hutang dagang, account payable, adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Dalam akuntansi, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa, aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan masih banyak lagi. Hutang usaha biasanya timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Hutang usaha dapat digolongkan menjadi 2, yaitu hutang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban, account payable, dan hutang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban atau notes payable. Hutang usaha biasanya merupakan kewajiban lancar terbesar dalam neraca dan merupakan faktor yang signifikan dalam mengevaluasi solvensi jangka pendek perusahaan. Hutang usaha biasanya juga dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan karenanya sangat rentan terhadap salah saji. Audit atas hutang lebih ditekankan pada asersi
kelengkapan karena jika manajemen termotivasi untuk memanipulasi hutang, maka ia cenderung menetapkan hutang terlalu rendah agar dapat melaporkan posisi keuangan yang lebih menguntungkan. Tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan hutang usaha. 2. Membuktikan keberadaan hutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo hutang usaha yang disajikan di neraca. 4. Membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan hutang usaha di neraca. Penentuan risiko deteksi untuk pengujian rincian. Hutang usaha dipengaruhi oleh transaksi pembelian maupun transaksi pengeluaran kas. Jadi, risiko pengujian rincian untuk asersi hutang usaha dipengaruhi oleh risiko inheren, risiko prosedur analitis, dan faktor-faktor risiko pengandalian yang berkaitan dengan kedua kelompok transaksi tersebut. Perancangan pengujian substantif. 1. Prosedur awal. Pengujian audit dimulai dengan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Prosedur awal lainnya untuk pengujian substantif atas hutang usaha adalah menelusuri saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya dan menggunakan perangkat lunak audit. Tergeneralisasi dalam memeriksa akun buku besar untuk melihat setiap ayat jurnal yang tidak biasa, serta untuk mengembangkan daftar jumlah yang terhutang pada tanggal neraca. 2. Prosedur analitis. Tujuan auditor menerapkan prosedur ini adalah untuk mengembangkan ekspektasi atas saldo, akun hutang, dan hubungan antara hutang usaha dengan akun-akun kunci lainnya, seperti pembelian atau persediaan. Suatu penurunan yang abnormal atas rasio perputaran hutang usaha atau kenaikan yang tidak diharapkan atas rasio Lancer dapat menjadi indikator bahwa kewajiban telah ditetapkan terlalu rendah. Prosedur analitis akan dilakukan pada tahap akhir penugasan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi dalam pengujian rincian telah konsisten dengan gambaran yang menyeluruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 3. Pengujian rincian transaksi. A. Menelusuri hutang yang dicatat ke dokumentasi pendukung. Dalam pengujian ini, ayat jurnal kredit pada hutang usaha akan ditelusuri ke dokumentasi pendukung dalam file klien, seperti voucher, faktur penjualan, laporan penerimaan atau pesanan pembelian. Pendebetannya akan ditelusuri ke dokumen transaksi pengeluaran kas, seperti buku pengeluaran cek atau memo dari penjual, menyangkut retur pembelian dan pengurangan harga. B. Melaksanakan pengujian PISA batas pembelian. Pengujian PISA batas pembelian mencakup penentuan bahwa transaksi pembelian yang terjadi mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri tanggal-tanggal laporan penerimaan ke ayat jurnal register voucher dan memvouching ayat jurnal yang dicatat ke dokumentasi pendukungnya. Pengujian ini biasanya mencakup periode antara 5-10 hari bisnis sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dalam memeriksa dokumentasi harus diberikan pertimbangan khusus atas barang yang masih dalam perjalanan pertanggal neraca. C. Melaksanakan pengujian PISA batas pengeluaran kas. Bukti tentang pengujian PISA batas pengeluaran kas dapat diperoleh melalui observasi langsung dan review atas dokumentasi internal. PISA batas yang tepat atas transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun adalah sangat penting untuk penyajian kas dan hutang usaha yang benar pada tanggal neraca. D. Melakukan pencarian hutang yang belum tercatat.
Pencarian hutang usaha yang belum tercatat terdiri dari prosedur-prosedur yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi kewajiban signifikan yang belum dicatat pada tanggal neraca. 4. Pengujian rincian saldo. A. Konfirmasi hutang usaha. Prosedur ini bersifat opsional karena konfirmasi ini tidak dapat menjamin bahwa hutang yang belum dicatat akan dapat ditemukan dan bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan penjual harus tersedia untuk mendukung saldonya. Konfirmasi hutang usaha direkomendasikan apabila risiko deteksi rendah, terdapat kreditor individual dengan saldo yang relatif besar, atau perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Konfirmasi juga harus dikirimkan kepada pemasok utama yang telah digunakan pada tahun sebelumnya, tetapi tidak dalam tahun berjalan dan tidak mengirimkan laporan bulanan. B. Merekonsiliasi hutang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang biasa dijumpai dalam file klien. Jumlah yang terhutang pada pemasok menurut daftar hutang klien dapat direkonsiliasi dalam laporan tersebut. Bukti yang diperoleh dari prosedur ini kurang dapat diandalkan karena laporan pemasok telah dikirimkan kepada klien dan bukan langsung kepada auditor. Selain itu, laporan ini mungkin tidak tersedia dari pemasok tertentu. 5. Pembandingan penyajian laporan dengan GAAP. Hutang usaha harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat sebagai kewajiban lancer jika saldo hutang usaha mencakup pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa di masa depan, maka jumlah semacam itu harus direklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dan dicatat sebagai aktiva. Pengungkapan juga perlu dilakukan atas penjaminan dan hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa, komitmen pembelian serta kewajiban kontingen. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun ditinjau dari tanggal neraca. Contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok konfirmasi hutang usaha direkomendasikan apabila risiko deteksi rendah, terdapat kreditor individual dengan saldo yang relatif besar, atau perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Konfirmasi juga harus dikirimkan kepada pemasok utama yang telah digunakan pada tahun sebelumnya, tetapi tidak dalam tahun berjalan dan tidak mengirimkan laporan bulanan. B. Merekonsiliasi hutang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang biasa dijumpai dalam file klien. Jumlah yang terhutang pada pemasok menurut daftar hutang klien dapat direkonsiliasi dalam laporan tersebut. Bukti yang diperoleh dari prosedur ini kurang dapat diandalkan karena laporan pemasok telah dikirimkan kepada klien dan bukan langsung kepada auditor. Selain itu, laporan ini mungkin tidak tersedia dari pemasok tertentu. 5. Pembandingan penyajian laporan dengan GAAP. Hutang usaha harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat sebagai kewajiban lancer jika saldo hutang usaha mencakup pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa di masa depan, maka jumlah semacam itu harus direklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dan dicatat sebagai aktiva. Pengungkapan juga perlu dilakukan atas penjaminan dan hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa, komitmen pembelian serta kewajiban kontingen. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu
yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun ditinjau dari tanggal neraca. Contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang adalah utang jangka panjang dari bank berupa kreditan investasi, utang obligasi, utang kepada induk perusahaan, utang sewa jangka panjang, utang pensiun, utang wesel jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan alternatif pembelanjaan perusahaan di samping penarikan tambahan penyertaan dari pemegang saham dan penggunaan laba yang diperoleh dari usaha perusahaan. Utang jangka panjang timbul dari penarikan utang dari bank atau lembaga keuangan lain, atau dari pengeluaran obligasi. Umumnya, cara yang digunakan oleh perusahaan untuk membelanjai kegiatannya adalah dengan 1. Menjual saham, 2. Menggunakan laba hasil kegiatan usaha perusahaan, 3. Menarik utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. 2. Membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian utang jangka panjang dicantumkan di neraca. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. A. Pengujian analitik. B. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. C. Review terhadap otorisasi dan kontrak penarikan utang jangka panjang. D. Konfirmasi dari kreditur dan bond trust. 3. Membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut. A. Pengujian analitik. B. Pemeriksa bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. C. Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. D. Konfirmasi dari kreditur dan bond trust. 4. Membuktikan asersi klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca. Untuk membuktikan klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. A. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. B. Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. C. Konfirmasi dari kreditur dan bond trust. 5. Membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Prosedur audit awal. 1. Pengujian analitik. 2. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. 3. Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. 4. Konfirmasi dari kreditur dan bond trust. 5. Penghitungan kembali biaya bunga. 6. Membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. 1. Pemeriksaan terhadap klasifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. 2. Pemeriksaan terhadap pengungkapan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Program pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Prosedur audit awal. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun utang usaha yang akan diuji lebih lanjut. A. Usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun. B. Hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar.
C. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun jangka panjang. D. Usut saldo awal akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun yang lalu. E. Usut postingan pendebitan dan pengkreditan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Pengujian analitik. Lakukan prosedur analitik. A. Hitung rasio berikut ini. 1. Utang dengan total aktiva. 2. Utang dengan modal. 3. Times interest net. 4. Biaya bunga dengan utang. B. Melakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. A. Usut penerimaan uang dari penarikan utang jangka panjang. B. Mintalah konfirmasi mengenai utang jangka panjang dari bank dan trust company. C. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. D. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. E. Periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. F. Periksa polis asuransi aktiva yang dipinjamkan dalam penarikan utang jangka panjang. G. Periksa kepatuhan klien terhadap batasan-batasan yang dikenakan oleh kreditur. H. Periksa dokumen yang mendukung transaksi treasury bond. I. Verifikasi perhitungan bunga, amortisasi premi dan diskonto, dan utang bunga obligasi. Pengujian terhadap akun rinci. A. Minta atau buatlah daftar utang jangka panjang. B. Minta dan pelajari kopi trust indenture dan surat perjanjian penarikan kredit jangka panjang. C. Periksalah kesesuaian penilaian utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum. D. Hitung kembali amortisasi premi obligasi dan diskonto obligasi. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. A. Periksa klasifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. B. Mintalah perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. C. Periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Pertanyaan. Jelaskan prosedur audit dan asersi terhadap pengujian substantif dalam utang usaha. Prosedur audit. 1. Lakukan uji pisah batas pembelian dalam pencairan tunai. 2. Minta laporan bulanan pemasok atau mengirimkan konfirmasi ke pemasok utama untuk mengkonfirmasi kebenaran saldo akun utang usaha klien. 3. Memverifikasi laporan bulanan dan konfirmasi dari pemasok utama dengan